Menurut salah satu pengguna akun Twitter dengan nama @coromodol, menyebutkan bahwa virus corona dapat menyebar melalui HP Xiaomi. Ia juga menghimbau untuk segera cuci tangan setelah bersalaman dengan pengguna HP tersebut. Perlu kita ketahui faktanya bahwa COVID-19 atau yang disebut dengan SARS-CoV-2 ini dapat menyebar melalui droplet atau udara yang ada di sekitar kita, di mana penyebarannya dapat melalui orang yang terinfeksi virus ini. Misalnya pada saat orang tersebut berbicara dengan kita tanpa menggunakan masker, terkena batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi, di mana virus ini dapat masuk melalui mata, terhirup, maupun melalui barang-barang yang terkontaminasi yang ada di sekitar kita. Dilansir dari kompas.com, termakan rumor alkohol mampu bunuh virus corona, 44 warga negara Iran tewas keracunan. Katanya nih, alkohol dengan kadar 70% atau lebih bekerja sebagai antiseptik atau disinfektan yang hanya dapat membunuh virus atau kuman di bagian permukaan alat-alat dan tubuh seperti alat-alat elektronik, meja, kursi, dan telapak tangan. Sebaliknya, apabila alkohol ini dengan kadar 70% atau lebih tertelan atau terhirup oleh kita, itu dapat menyebabkan keracunan yang bisa mengakibatkan menurunnya kesadaran, hingga kematian. Menurut Endah Sri, dalam artikelnya menyatakan bahwa sifat asam yang dimiliki jeruk lemon dapat mematikan bakteri dan virus. Dalam artikel lain juga disebutkan bahwa minum air hangat dapat membunuh virus corona dalam tubuh manusia. Tapi faktanya, obat-obatan herbal, jamu-jamuan, jeruk lemon, air hangat tidak dapat menghentikan replikasi dari coronavirus pada orang yang terinfeksi. Lalu pemberian suplemen ataupun vitamin C yang sesuai dengan anjuran dokter itu berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari seseorang, bukan untuk menyembuhkan gejala dari COVID-19. Di internet juga banyak menyebar bahwa termogan dapat merusak otak. Namun, pada faktanya, termometer infrared dia pada dasarnya mengubah radiasi yang dikeluarkan oleh panca indera kita yang nantinya akan dirubah menjadi energi panas dan energi listrik yang nantinya akan menampilkan suhu pada termogan. Cahaya yang digunakan pada termogan menggunakan LED koheren, di mana LED koheren ini sangat aman bagi tubuh kita, dan LED koheren ini juga digunakan untuk termometer jarak jauh. Nah, di sini kita sudah tahu faktanya bahwa termogan tidak dapat merusak otak. Tony Immanuel, salah satu pengguna Facebook, menyatakan ketidaksediaannya menggunakan masker dikarenakan beberapa alasan, di antaranya kurangnya oksigen yang masuk dan meningkatnya resiko keracunan karbon dioksida. Faktanya, penggunaan masker medis yang berkepanjangan ketika digunakan secara tepat, yaitu menutupi hidung dan menutupi bawah dagu, tidak akan menyebabkan keracunan karbon dioksida maupun pengurangan oksigen. WHO juga menyarankan untuk tidak menggunakan kembali masker sekali pakai dan selalu menggantinya ketika sudah basah, dan membuangnya ke tempat sampah yang telah dipisahkan dari sampah yang lain. Selain itu, imbas dari naiknya harga masker medis maupun masker yang sekali pakai menyebabkan banyak beredarnya masker scuba karena memiliki harga yang lebih murah. Namun, sifat masker scuba yang mudah ditarik menyebabkan masker ini memiliki pori-pori yang sangat lebar sehingga tingkat proteksi dari masker ini hanya 5%, di mana droplet ketika kita berbicara, bersin maupun batuk tidak akan tersaring oleh masker ini. Maka dari itu, direkomendasikanlah masker bedah atau masker kain oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jangan hanya terpaku pada judul dan penting untuk menganggap setiap headlines yang mengejutkan atau provokatif dengan skeptik. Berita hoax seringkali berisi berita yang diambil dari media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi yang dikehendaki oleh pembuat. Oleh karenanya, bila Anda menjumpai berita dengan judul yang provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berita serupa dari situs online yang resmi, kemudian membandingkan isinya, apakah sama ataukah berbeda. Kita harus mengecek keaslian dari foto atau bahkan video yang kita lihat. Ada kalanya pembuat berita palsu sengaja mengedit foto untuk memprovokasi para pembaca. Kita dapat mengecek keasliannya dengan menggunakan mesin pencarian Google, yaitu dengan cara drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Nanti akan muncul gambar yang serupa dengan foto yang kita dapatkan. Kita dapat membandingkan kedua foto tersebut untuk mengetahui mana yang sudah diedit dan mana foto yang asli.
Jangan meneruskan atau menyebarkan informasi yang belum pasti keakuratannya. Kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Lebih baik, media sosial kita gunakan sebagai media penyebaran informasi yang sudah sesuai dengan otoritas kesehatan, termasuk menginformasikan tentang social distancing, menunjukkan dukungan untuk tenaga kesehatan, dan memberikan dorongan emosional selama lockdown. Teknologi memang dapat memainkan peran penting terkait penyebaran berita palsu, namun keputusan terakhir tetap dibuat oleh kita sendiri. Menemukan berita di internet yang berupa hoax, kita dapat melaporkannya dengan cara menggunakan fitur-fitur yang tersedia di media sosial. Contohnya itu, berita pada sosial media Facebook yang bersifat hoax atau yang memiliki konten negatif itu dapat dilaporkan atau dihilangkan dengan cara mereport berita tersebut, kemudian mengkategorikan berita tersebut ke dalam hate speech, rude, dan lain-lain. Jika informasi yang bersifat hoax atau yang bersifat negatif tersebut berada di Instagram maupun di Twitter, kita dapat menggunakan fitur report atau report tweet. Dan mendapatkan informasi yang bersifat hoax maupun yang memiliki konten negatif, kita dapat melaporkan langsung kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dengan cara mengirimkan email ke alamat email berikut. Kita dapat membaca berita dari media yang lebih kredibel seperti WHO, lalu ada laman Kemenkes dan juga Satgas Nasional COVID-19. Stop hoax. Stop hoax. Stop hoax. Stop hoax.